Dalam perjalanan hidup, ada masa di mana hati terasa begitu sempit, seolah tidak ada ruang lagi untuk menampung beban yang datang silih berganti. Kita menangis dalam diam, bukan karena kehilangan iman, tetapi karena terlalu lama menahan perasaan sendiri. Tidak semua orang kuat untuk terus tersenyum saat luka terus menganga di dalam dada. Ada kalanya kita merasa letih, bukan hanya karena raga yang lelah, tetapi karena jiwa yang kehabisan arah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun kenyataan yang tak sesuai harapan membuat dada terasa sesak. Takdir yang datang tak selalu menyenangkan. Ada takdir yang hadir dalam bentuk kehilangan, ada pula yang menyamar dalam bentuk kekecewaan. Ketika semua yang kita rencanakan tak berjalan sebagaimana mestinya, hati mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa doa belum dikabulkan? Mengapa harapan tidak menjadi kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam batin, hingga akhirnya membuat hati semakin rapuh. Namun, kondisi seperti ini bukanlah tanda bahwa kita telah gagal dalam beriman. Justru ini adalah bagian dari ujian keimanan itu sendiri. Allah mengizinkan hati kita merasa sempit agar kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Ia ingin kita kembali padanya dengan penuh ketundukan. Dalam sempitnya hati, kita mulai belajar untuk berserah. Mulai belajar bahwa kehidupan ini tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Saat hati letih, saat dunia terasa gelap, itulah saatnya untuk mendekat pada Sang Pemilik terang. Mungkin kita telah terlalu sibuk mengandalkan diri sendiri, hingga lupa bahwa ada Allah yang selalu menunggu rintihan dan keluh kesah kita. Maka jangan malu untuk menangis. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongan darinya. Jangan biarkan hati yang sempit menjauhkan kita dari Allah. Justru di saat itulah kita harus lebih dekat, karena hanya Dia yang mampu melapangkan dada yang sesak. Dunia boleh saja mempersempit ruang gerak kita, tetapi jangan sampai dunia mempersempit keyakinan kita pada kasih sayang Allah. Ketika hati merasa tak sanggup lagi, ucapkan dengan lirih, "Ya Allah, lapangkanlah hatiku." Sebab tidak ada kelapangan hati kecuali dengan izin-Nya, dan tidak ada kekuatan untuk bertahan kecuali darinya. Ia Maha melihat dan Maha mendengar setiap detak hati yang terluka. Takdir seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Ia hadir tanpa pemberitahuan, tanpa izin dari rencana kita. Ada jalan-jalan dalam hidup yang harus kita lewati, padahal tak pernah kita pilih. Ada tikungan-tikungan tajam yang membawa kita menjauh dari impian, padahal kita sudah melangkah sejauh ini dengan penuh keyakinan. Disitulah kita diuji bukan pada saat semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi pada saat semuanya berubah tanpa bisa dipahami. Kita bertanya-tanya, mengapa hidup tidak mengikuti keinginan kita? Mengapa Allah membelokkan arah saat kita merasa sudah di jalur yang benar? Namun, takdir Allah bukanlah bentuk ketidakadilan. Ia adalah bagian dari rencana sempurna yang seringkali tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebab yang melihat jauh ke depan adalah Allah, sementara kita hanya bisa melihat sejauh hari ini. Takdir memang tidak selalu indah di awalnya, tapi di dalamnya selalu tersimpan hikmah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berserah. Kadang kita harus melewati jalan yang asing agar sampai ke tujuan yang lebih baik. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai di sisi Allah. Seorang hamba sejati akan diuji bukan saat segalanya mudah, tapi saat ia tetap taat meski tak paham apa maksud dari jalan yang ia tempuh. Ia tetap melangkah meski kakinya goyah, tetap sujud meski hatinya penuh tanya. Ia belajar melepaskan keinginannya agar bisa menerima pilihan Allah yang jauh lebih bijaksana. Takdir bukan tentang apa yang kita rancang, tapi tentang bagaimana kita merespons semua yang Allah tetapkan. Kita tidak bisa memilih jalan hidup seperti memilih menu makanan, tapi kita bisa memilih sikap hati. Dalam setiap langkah, apakah kita akan mengeluh atau kita akan percaya? Dan untuk bisa menerima jalan hidup yang tidak kita pilih, kita butuh keikhlasan yang mendalam. Ikhlas bahwa Allah tahu apa yang terbaik, bahkan saat kita tidak mengerti. Berserah bahwa apapun yang terjadi bukan tanpa maksud. Sebab pada akhirnya, takdir bukanlah tentang kita, tetapi tentang bagaimana Allah membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat,
lebih sabar, dan lebih ridha. Maka jika hari ini jalanmu tidak sesuai rencana, percayalah, itu bukan kesalahan arah, tapi itu adalah bimbingan dari Sang Maha Mengetahui. Lapangnya hati adalah karunia yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diwarisi, dan tidak selalu dimiliki oleh mereka yang hidupnya tampak sempurna. Hati yang lapang bukan berarti hati yang tak pernah disakiti, bukan pula hati yang tidak mengenal luka. Justru, hati yang lapang adalah hati yang telah melewati banyak badai, namun tetap memilih untuk tidak membenci. Ia telah belajar memeluk rasa sakit dengan sabar, menerima kenyataan dengan rida, dan terus berjalan dengan doa. Ia tidak mengingkari rasa pedih, tapi juga tidak membiarkan rasa itu menguasai seluruh hidupnya. Betapa indahnya bila hati mampu bersikap tenang di tengah gejolak dunia. Ketika semua yang kita miliki terasa jauh, ketika doa belum terkabul, ketika harapan terasa rapuh, hati yang lapang tetap percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ia tidak tergesa-gesa menuntut jawaban, karena ia yakin waktu Allah adalah yang paling tepat. Hati seperti ini adalah anugerah langka, tidak semua orang memilikinya, dan tidak semua orang mampu menjaganya. Banyak orang tampak kuat secara fisik, namun runtuh saat kenyataan tidak sesuai harapan. Banyak pula yang terlihat bahagia, namun hatinya penuh sesak karena tak mampu menerima takdir. Disinilah pentingnya kelapangan hati. Ia bukan hanya soal kekuatan jiwa, tapi juga tentang seberapa besar kita percaya bahwa rencana Allah lebih indah dari keinginan kita sendiri. Hati yang lapang akan membuat langkah terasa ringan, meski jalan hidup terasa berat. Ketika kita melihat seseorang yang tetap tersenyum meski kehilangan, tetap bersyukur meski diuji, bisa jadi itu karena hatinya telah dilapangkan oleh Allah. Ia tidak iri pada takdir orang lain, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan mereka yang tampak lebih beruntung. Sebab ia tahu, setiap orang punya ujian masing-masing, dan Allah tidak pernah salah memilih siapa yang layak diberi ujian dan siapa yang patut diberi kekuatan. Lapangnya hati bukan hasil dari motivasi duniawi, tapi buah dari zikir, doa, dan hubungan yang erat dengan Allah. Maka, daripada memohon dunia diperluas, mohonlah agar hati dilapangkan. Karena dunia yang luas tak akan berarti bila hati sempit. Tapi dunia yang sempit pun terasa cukup jika hati telah lapang menerima semua yang datang dari Allah dengan penuh cinta dan keyakinan. Dalam hidup ini, ada luka-luka yang tak mampu diungkapkan dengan kata. Hanya bisa ditumpahkan dalam doa yang lirih dan sujud yang panjang. Ketika hati tak lagi kuat menanggung beban, saat air mata jatuh tanpa bisa ditahan, disitulah seorang hamba kembali kepada Tuhannya, bukan karena dunia sedang menggembirakan, melainkan karena hidup terlalu melelahkan. Doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah tempat berlabuh bagi jiwa yang letih. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tapi bentuk penyerahan total dari hati yang sadar bahwa hanya Allah tempat kembali paling aman. Ada saatnya semua orang merasa tidak didengar, tidak dipedulikan, bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Namun, di balik sunyinya malam dan heningnya bumi, Allah mendengar. Bahkan bisikan hati yang tak terucap, keluhan yang tak pernah disampaikan, semua telah lebih dulu sampai ke langit sebelum kita menyadarinya. Maka jangan remehkan air mata yang jatuh dalam sujud. Setiap tetesnya dicatat oleh malaikat, setiap bisikan doa disimpan dalam perbendaharaan rahmat Allah. Tak semua doa akan langsung dikabulkan, tapi setiap doa pasti didengarkan. Allah tidak pernah menolak permohonan seorang hamba, hanya saja Dia mengatur waktu terbaik untuk mengabulkannya. Terkadang, doa tidak langsung membuahkan hasil yang terlihat, namun justru menjadi kekuatan yang menenangkan hati, melapangkan dada, dan menguatkan langkah untuk terus melanjutkan hidup. Dalam sujud, kita tidak hanya memohon jalan keluar, tapi kita sedang menyucikan jiwa yang lelah oleh dunia. Ketika hati sempit, jangan cari pelarian dalam hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Carilah tempat kembali yang kekal. Allah. Dunia tidak akan pernah bisa menawarkan ketenangan sejati, karena ketenangan hanya datang dari Sang Pencipta. Maka saat merasa kosong, bersujudlah.
Saat merasa kehilangan arah, berdoalah. Doa dan sujud adalah obat yang paling mujarab untuk luka batin yang tak terlihat. Sujud adalah saat paling dekatnya seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di sanalah kita tak perlu pura-pura kuat. Kita bisa menangis sepuasnya, mengadu sejujurnya, dan memohon setulusnya. Jangan tunggu semuanya membaik untuk bersujud, karena seringkali sujudlah yang membuat semuanya membaik. Di tengah dunia yang tak pasti, doa dan sujud adalah satu-satunya kepastian bahwa kita tidak sendiri. Di tengah dunia yang hiruk-pikuk, saat hati mulai terasa sesak oleh beban kehidupan, seringkali kita lupa bahwa penawar sejati dari segala kegelisahan bukan terletak pada jawaban manusia, melainkan pada hubungan yang mendalam dengan Allah. Zikir menyebut namanya. Mengingatnya dalam diam dan dalam doa adalah ketenangan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata dalam dada. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan sekadar lafaz di lisan, zikir adalah bisikan cinta antara jiwa dan Tuhannya. Zikir menenangkan bukan karena ia menyelesaikan masalah secara langsung, tapi karena ia memperkuat jiwa dalam menghadapi masalah itu. Ia tidak menghilangkan luka, tapi menjadikan luka sebagai jalan untuk mendekat. Saat manusia tak lagi mengerti keluh kesah kita, saat dunia tak memberi ruang untuk menangis, Allah mendengar bahkan sebelum kita mengaduh. Maka zikir adalah cara terbaik untuk bertahan. Ketika logika tak bisa lagi menjelaskan jalan hidup, dan harapan mulai redup satu persatu, iman yang kuat tumbuh bukan dari keadaan yang mudah, tapi dari hati yang terus terhubung dengan Allah meski dalam ujian yang berat. Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai Allah, justru adalah yang paling berat cobaannya. Namun beliau tetap tegar dan sabar, karena hatinya penuh dengan zikir. Ia tidak mengeluh, karena dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat Allah. Zikir menjadi nafasnya, penopang batinnya. Maka siapapun yang ingin hatinya lapang dan damai, jangan jauh dari zikir. Jadikan tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar sebagai sahabat di setiap waktu. Zikir bukan hanya ibadah pengisi waktu luang, tapi kebutuhan ruhani seperti halnya tubuh membutuhkan makanan. Tanpa zikir, hati akan mudah mati-mati oleh kesibukan dunia, mati oleh keluh kesah, mati oleh kecewa. Namun, hati yang terbiasa berzikir tidak mudah goyah, karena ia tahu kemana harus kembali setiap kali badai datang. Iman bukan hanya dipegang saat bahagia, tapi justru diuji dalam duka. Dan hanya zikir yang mampu menjaga iman tetap hidup dalam kegelapan. Maka jika engkau merasa gelisah, jangan cari jawaban pada dunia. Kembalilah pada Allah, berzikirlah dengan sepenuh hati, dan rasakan bagaimana jiwa yang resah berubah menjadi jiwa yang tenang, karena ia kembali pada sumber kedamaian sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi takdir, ada 3 kunci yang menjadi penopang utama bagi hati seorang hamba: ikhlas, sabar, dan ridha. Ketiganya bukan sekadar kata-kata indah dalam nasihat keagamaan, tapi merupakan jalan keselamatan bagi jiwa yang sedang diuji. Ikhlas adalah saat seorang hamba melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibalas, tapi semata karena cinta kepada Rabb-Nya. Ikhlas tak terlihat di permukaan, tapi ia terasa dalam kedalaman doa, dalam diamnya kekecewaan, dalam sujud panjang yang penuh kepasrahan. Namun ikhlas tak pernah berjalan sendiri. Ia selalu didampingi oleh sabar, karena tak semua hal dalam hidup berjalan sesuai harapan. Sabar bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi tetap memilih untuk taat di tengah ujian yang berat. Seorang hamba yang sabar tidak membiarkan amarah menguasai dirinya, tidak tenggelam dalam kecewa, melainkan terus melangkah dengan keyakinan bahwa janji Allah lebih besar daripada luka hari ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Itu artinya, sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menjadikan kita dekat dengannya.
Setelah ikhlas dan sabar, datanglah rida tingkatan tertinggi dari penerimaan. Rida bukan hanya menerima takdir Allah dengan pasrah, tetapi mencintai setiap keputusannya, walau itu pahit. Rida menjadikan hati tenang, meski jalan hidup penuh duri. Ia tidak bertanya lagi, mengapa? Melainkan berkata, karena ini dari Allah, pasti ada kebaikan yang tersembunyi. Rida membuat seorang hamba tidak iri pada takdir orang lain, karena ia yakin bahwa setiap jalan menuju Allah sudah ditakar dengan penuh cinta. Ikhlas, sabar, dan rida bukanlah sesuatu yang lahir tiba-tiba. Ketiganya adalah hasil dari latihan jiwa yang panjang. Belajar memaafkan, menahan keinginan, menerima kehilangan, dan percaya pada takdir Allah. Siapa yang memilikinya akan menjalani hidup dengan ringan, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya kuat. Dan ketika seorang hamba telah mencapai tingkatan ini, ia akan mampu melihat setiap ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tanda cinta dari Sang Pencipta. Sebab jalan menuju surga memang dipenuhi dengan sabar, ikhlas, dan rida. Tanpa itu, langkah kita akan mudah goyah. Tapi dengan itu, segala ujian akan terasa sebagai anugerah yang mendekatkan kita pada Allah. Seringkali, ketika ujian datang bertubi-tubi, hati kita tergoda untuk bertanya, mengapa aku? Kita merasa lelah, seolah-olah hidup tidak memberi jeda untuk bernapas. Namun di balik semua rasa sakit dan kepedihan itu, sesungguhnya tersembunyi sebuah pesan yang agung. Allah masih mencintaimu, sebab ujian bukanlah bentuk murka darinya, melainkan bentuk perhatian dan kasih sayang. Allah tidak menguji hamba yang ia biarkan. Justru mereka yang diuji adalah mereka yang dipilih untuk didekatkan. Ujian adalah cara Allah menempa hati, sebagaimana besi harus dipanaskan agar menjadi kuat. Begitu pula jiwa seorang mukmin harus melalui cobaan agar menjadi matang dan kokoh dalam iman. Tanpa ujian, kita tak akan pernah tahu seberapa dalam keyakinan kita kepada Allah. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan tidak kunjung menjadi nyata, justru disitulah iman diuji. Apakah kita akan tetap bertahan dalam kebaikan, atau berpaling dan berputus asa? Lihatlah para nabi manusia, pilihan yang paling dekat dengan Allah pun tidak luput dari ujian. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjara. Rasulullah Sallallahu sendiri diuji dengan kehilangan orang-orang terkasih dan hinaan dari kaumnya. Tapi mereka tidak pernah membenci takdir. Mereka sabar, rida, dan tetap berserah. Dari ujian-ujian itulah Allah mengangkat derajat mereka. Maka jika engkau sedang diuji hari ini, jangan merasa sendiri. Itu adalah tanda bahwa Allah ingin menguatkanmu, mendekatkanmu, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Ujian itu telah ditakar, diukur, dan dipilih sesuai kadar iman kita. Bahkan Rasulullah bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelah mereka, sesuai kadar keimanannya. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Setiap tetes air mata, karena sabar, akan dibalas pahala yang tak terbayangkan. Setiap luka yang diterima dengan iman akan menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Maka jangan iri pada hidup orang lain yang tampak tenang. Bisa jadi Allah sedang menunda ujian mereka, atau justru sedang menguji kita dengan jalan yang lebih mulia. Yakinlah, ujian adalah bentuk cinta dari Allah, cinta yang ingin kita kembali, lebih dekat, lebih berserah, dan lebih kuat. Jika engkau bersabar dan tetap rida, maka ujian itu akan menjadi jalan terang menuju surga. Dalam hidup ini, kita seringkali menggantungkan harapan kepada sesama manusia, berharap pada bantuan mereka, pada janji-janji manis, pada perhatian dan pengertian. Namun kenyataannya, tak semua harapan manusia terpenuhi. Tidak jarang kita kecewa karena orang yang kita percaya justru berpaling. Kita merasa ditinggalkan, dikhianati, atau diabaikan. Itulah saatnya kita sadar bahwa menggantungkan harapan kepada makhluk yang lemah hanya akan melahirkan luka. Sebab manusia terbatas, mereka bisa lupa, ingkar, atau berubah sewaktu-waktu.
Tetapi Allah, Dia tidak pernah ingkar janji. Allah adalah satu-satunya tempat berharap yang tak pernah mengecewakan. Dia Maha mendengar, bahkan sebelum kita bicara. Maha mengetahui bahkan sebelum kita meminta. Ketika kita panjatkan doa dengan air mata, Dia telah lebih dulu memahami isinya. Maka bila hari ini engkau merasa harapanmu hancur karena manusia, jangan putus asa. Pindahkan harapanmu. Sandarkan hatimu hanya kepada Allah, Zat yang menggenggam semua kemungkinan. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Bukan mungkin, tapi pasti. Itu janjinya dan Dia tidak pernah melanggar janji. Ketika doa kita belum dikabulkan, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia sedang memilihkan waktu dan cara terbaik untuk menjawabnya. Kadang Allah menunda, bukan karena menolak, tapi karena ingin kita bersandar lebih lama kepadanya, agar hati kita benar-benar bergantung hanya kepadanya, bukan kepada selainnya. Menggantungkan harapan kepada Allah bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti keimanan. Hanya mereka yang mengenal Tuhannya yang tahu kemana harus memohon. Bahkan jika doa itu tak terkabul di dunia, yakinlah bahwa ia akan menjadi cahaya di akhirat. Tidak ada doa yang sia-sia jika ia disampaikan dengan iman. Maka jika saat ini engkau sedang menunggu jawaban dari langit, jangan lelah berharap, jangan padamkan cahaya doa. Tetaplah mengetuk pintu langit dengan keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Saat manusia mengecewakanmu, saat semua pintu tertutup, Allah akan bukakan jalan yang tak pernah engkau duga sebelumnya. Karena harapan yang digantungkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Bahkan dalam penantian yang panjang, ada kasih sayang yang sedang bekerja. Maka peganglah harapan itu erat-erat. Jangan lepaskan. Sebab saat engkau hanya bergantung pada Allah, engkau telah meletakkan hatimu pada tempat yang paling aman. Di antara segala nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kelapangan hati adalah salah satu karunia terbesar yang sering luput disadari. Banyak orang memiliki segalanya, harta berlimpah, jabatan tinggi, keluarga yang utuh, namun hatinya sempit. Ia tidak pernah merasa cukup, selalu cemas, mudah marah, dan sulit menerima kenyataan. Sebaliknya, ada pula orang yang hidup dalam kekurangan, diuji dalam banyak hal, namun hatinya lapang, tenang, dan penuh syukur. Inilah bukti bahwa ketenangan bukan berasal dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana hati menerima dan memahami takdir Allah. Lapangnya hati bukanlah hasil dari situasi yang ideal, melainkan buah dari kedekatan dengan Allah. Hati yang lapang tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kendalinya. Ia tidak tergesa-gesa menuntut, tidak sibuk menyalahkan, dan tidak tenggelam dalam keluh kesah. Ia percaya bahwa apapun yang datang, baik ataupun pahit, semuanya adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak iri pada takdir orang lain karena ia yakin bahwa setiap hamba punya jalannya masing-masing untuk kembali kepada Rabb-Nya. Karunia hati yang lapang jauh lebih berharga dari rezeki yang melimpah. Sebab rezeki yang besar tanpa hati yang lapang hanya akan melahirkan kerakusan dan kegelisahan. Tapi sedikit rezeki yang disertai kelapangan hati akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan rasa cukup. Hati yang lapang menjadikan seseorang mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan tidak mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Ia tidak mencari kesempurnaan hidup, melainkan belajar menerima dan berdamai dengan segala keadaan. Oleh karena itu, setiap malam sebelum tidur, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah hatiku hari ini telah lapang menerima semua yang Allah tetapkan? Jika belum, mintalah dengan sungguh-sungguh, Ya Allah, lapangkanlah hatiku, sebagaimana Engkau telah melapangkan hati para hamba-Mu yang sabar dan ikhlas. Sebab lapangnya hati bukan hasil usaha semata, tapi anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dekat dan berserah. Rasulullah sallallahu bersabda bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan itulah hati. Maka jagalah ia, bersihkan ia, dan mohonlah kepada Allah agar hati kita selalu dilapangkan, bukan hanya untuk menghadapi dunia ini, tetapi juga sebagai bekal
menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Akhir dari semua renungan ini bukanlah tentang menemukan jawaban yang instan, tapi tentang menemukan kembali arah ketika hati mulai goyah. Dalam setiap perjalanan, pasti ada saat di mana kita merasa ingin menyerah. Bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama bertahan. Doa terasa tak naik ke langit, harapan tampak memudar, dan dunia seolah sempit menyesakkan dada. Namun di titik paling gelap itulah, kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah pergi. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ia tak pernah menjauh walau kita jatuh dalam keraguan. Ia tak pernah membiarkan kita sendirian walau kita diam-diam merasa kecewa pada hidup. Allah melihat setiap tangis yang jatuh diam-diam, mencatat setiap keluh yang tak terucap, dan menyimpan semua harapan yang hampir padam. Maka, ketika langkah terasa berat dan semangat mulai redup, jangan menyerah. Sujudlah dan bisikkan dalam hati, "Ya Rob, aku tak punya tempat lain selain Engkau." Jangan jadikan perasaan sebagai satu-satunya ukuran kehadiran Allah. Kadang kita merasa tak didengar, padahal Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk mengabulkan. Kadang kita merasa doa kita sia-sia, padahal di langit, malaikat telah mengangkatnya dengan penuh kemuliaan. Allah tidak pernah bosan mendengar. Kitalah yang sering berhenti meminta. Jika hidup terasa berat, jangan buru-buru menganggap semuanya telah usai. Bisa jadi satu langkah lagi adalah awal dari jawaban yang selama ini ditunggu. Allah menguji bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Takdir yang pahit bukan tanda bencinya, tetapi jalan rahmat yang belum kita pahami. Dan bila suatu hari kau merasa benar-benar tak kuat lagi, cukup ingat satu hal, Allah mencintaimu lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri. Ia tahu batasmu, dan Ia tidak akan membiarkanmu hancur. Maka teruslah berjalan meski tertatih, teruslah berharap meski dalam gelap. Jangan biarkan dunia mengalahkan keyakinanmu. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan seberapa besar kita berhasil, tapi seberapa teguh kita tetap bertahan. Tetaplah berada di jalannya, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Dan bila semua telah selesai, engkau akan melihat bahwa tak ada satu pun perjuanganmu yang sia-sia. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah kepadanya.